Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in wa jami'a ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal ansar jami'a al-badr wal khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. وجميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبحرها خصوصا سلطان الأولياء من الشافعي عبد القادر الجيلاني وأهل بدر الطائي وجميع مشايخ أجمعين خصوصا روح العارف الله الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني والشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وأصول منصور حيمة وجميع مشايخنا أجمعين وجميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأستاذنا وجميع قرباتنا أصدقائنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يتغشاهم رحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum biz-zakah wa dawu mardakum bis-sadaqah wa a'iddu lil bala'id du'a. Wa qala lan dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasinu bentengono sapa sira kabeh utawa ngreksa sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira artane sira kabeh oleh ngreksa oleh bentengi biz zakati kelawan zakat. Wadawu lan nambanono sapa sira kabeh mardakum ing pira-pira wong kang lara saking sira kabeh bis shadaqati kelawan sedekah. Wa aiddu lan nyiapno sapa sira kabeh lil bala'i krana mudune blai ad-du'a ing doa. Para kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat wal afiyah ala ta'atillah wa ta'atir rasul. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu amwalakum bizzakah. Bentengilah harta-harta kalian semua dengan mengeluarkan zakatnya.
jaga harta-harta kalian dengan mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai 1 nisab. Jadi kalau mempunyai harta sudah mencapai 1 nisab dan sudah mendapat 1 tahun, maka wajib zakatnya dikeluarkan. Misal hasil panen gabah sudah mencapai kurang lebih 1 ton 4 kintal, maka berarti mencapai 1 nisab. Kalau sudah mencapai 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya, yaitu 10%. Jadi kalau umpamanya 1 ton 4 kintal, yang dikeluarkan sebagai zakatnya adalah 1 kintal 40 kilo. Kira-kira begitu. Jadi dengan mengeluarkan zakat, maka harta kalian, kata Nabi, menjadi harta yang terjaga, harta yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kalian mengeluarkan zakatnya harta tersebut. Insya Allah tidak akan dicuri oleh pencuri, tidak akan dirampok oleh para perampok, tidak akan dibegal sama tukang begal. Tidak. Kalau memang harta yang sudah mencapai 1 nisab, itu dikeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau tidak salah ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah orang fakir dan orang miskin. Wadawu mardakum bis sadaqah. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan mengeluarkan sedekah. Jadi dengan bersedekah kita bisa mengobati orang-orang yang sakit. Misal orang tua kita sakit, kita mengeluarkan sedekah untuk mengobati penyakitnya orang tua tadi yang sakit. Kita mengeluarkan sedekah karena kita mempunyai tetangga misalnya sakit, mengeluarkan sedekah untuk mengobati penyakitnya tetangga kita yang sakit atau teman kita. Jadi mengobati orang-orang yang sakit dengan sedekah, ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pernah terjadi begini. Ada salah seorang guru di salah satu pondok pesantren itu, setelah difoto, di ronsen, ternyata mempunyai penyakit ginjal. Penyakit ginjal. Jadi mau tidak mau harus dioperasi. Kira-kira operasinya tinggal 2 hari, keluarga dia mengeluarkan sedekah jariyah pada masjid hanya 50.000. Niat untuk menolak penyakitnya, untuk mengobati penyakitnya yang mau dioperasi tadi. Tapi subhanallah, dengan disebabkan mengeluarkan sedekah 50.000, begitu mau dioperasi, difoto lagi, di ronsen lagi, ternyata ginjalnya itu sudah sembuh, sudah sempurna, tidak ada rasa sakit sama sekali, terus sampai sembuh dengan sempurna. Subhanallah, dengan mengeluarkan sedekah 50.000,
oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan penyakitnya sehingga gagal untuk dioperasi. Ya, memang perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu maradakum bis shadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Siapapun yang sakit, kita atau kalian mengeluarkan sedekah untuk mengobati orang yang sakit tersebut. Apa gurunya, apa muridnya sakit, ini saya mengeluarkan sedekah 10.000 untuk mengobati penyakitnya santri saya. Saya mengeluarkan sedekah 10.000 untuk mengobati penyakitnya guru saya, supaya guru saya sembuh dengan lantaran bersedekah ini. Ini satu hal yang sangat positif, karena memang perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu maradakum bis shadaqah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'iddu lil bala'id du'a. Persiapkanlah oleh kalian untuk bala, untuk musibah, untuk bala yang diturunkan oleh Allah. Persiapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolak musibah, untuk mengangkat bala yang diturunkan oleh Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah balanya digagalkan oleh Allah atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti sekarang banyak bala, banyak musibah yang diturunkan oleh Allah. Kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bala dan musibah yang diturunkan oleh Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat positif kita berdoa untuk menolak musibah, untuk mengangkat musibah, untuk mengangkat bala. Sebab memang doa itu adalah silahul mukmin. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak akan bisa menolak kepastian Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Jadi kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk suatu musibah, untuk suatu bala. Insyaallah balanya, musibahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang mukmin laki maupun perempuan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala yang diturunkan oleh Allah mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.